Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya yang banyak kepada kita. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Karena yang Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin azanillah wa iyyakum. Di pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas atau melanjutkan materi kita dari ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-25 insyaallah, jika cukup waktu.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza ittasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun." Hadirin azza Allah wa iyyakum. Dzakara Allah azza wa jalla fil ayati sabiqah ba'da alamati ahwalil qiyamah. Kata muallif dalam kitab Aun Rahman fi Tafsir Al-Quran, bahwasanya Allah menyebutkan di dalam ayat-ayat yang telah lalu ba'da alamati wa ahwalil qiyamah, sebagian alamat dan tanda-tanda kiamat. Di ayat sebelumnya Allah menjelaskan bahwasanya kelak pada hari kiamat yang namanya langit nanti akan terbelah dan ujungnya nanti akan dilipat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melumpas kulit daripada hewan. Kemudian min insyiqaqi sama sudah disebutkan tadi. Wa mutil ardi, dan bumi itu akan dihamparkan. Maksudnya apa? Wa ikhrajiha ma fi batiniha min al-amwat. Bahwasanya akan dikeluarkan dari perut bumi ini ya al-amwat sama daripada mayit, ya, mayit akan dikeluarkan, akan dibangkitkan, dan bumi akan diratakan. Wa anna insana sa'i ila rabbih famulaqi, dan bahwasanya di ayat sebelumnya juga diterangkan manusia itu sedang berusaha menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menuju Allah taala dengan usaha yang kita lakukan. Fa'akhidun kitabahu biyaminihi mukhaffafun hisabuhu, dan ada orang yang menerima, yang mengambil catatan amalnya itu dengan tangan kanannya, maka dialah orang yang dimudahkan hisabnya. Wa akhidun kitabahu bishimalihi muthaqqalun hisab, dan ada pula orang yang mengambil catatan amalnya dengan tangan kirinya, dan itulah orang yang diberatkan hisabnya. Hisab itu ada di bawah. Di pertemuan yang telah lalu ada hisab al-'ard, dan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, minimal orang yang beriman diampuni dosanya. Dan ada hisab munaqasyah, dan ini diperuntukkan bagi orang-orang kafir atau orang-orang fasik ataupun orang-orang fajir. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian muallif berkata, "Tsumma atba'a dzalika bil qasami fi hadhihi al-ayati 'ala ta'kidi ma sabaq." Kemudian setelahnya itu Allah mengiringi ayat-ayat sebelumnya dengan apa? Dengan sumpah. Di dalam ayat-ayat tersebut, tujuannya apa sumpah tersebut? Ala ta'kidi ma sabaq, untuk menekankan bahwasanya apa yang telah Allah sebutkan di ayat-ayat sebelumnya itu benar-benar akan terjadi. Sebagaimana disebutkan bahwasanya akan terjadinya kiamat itu benar-benar terjadi, Pak. Terlebih Allah Subhanahu wa taala menekankan dengan sumpah setelahnya. Ya, ini yang sumpah Allah. Kalau yang sumpah kita manusia, ya, apalagi dengan menggunakan kalimat insyaallah, ya, ini bohongnya kita, Pak. Ya, kaum muslimin di Indonesia insyaallah itu gak serius. Ya, ngomong insyaallah sudah niatnya itu apa? Menyelisih dari apa yang diucapkan. Ini kalau orang kita. Padahal dalam Islam kalimat insyaallah itu seperti halnya sumpah mendekati begitu. Benar-benar harus dilakukan. Apalagi sumpah. Demikian pula sumpah di negeri kita ini, ya, demi Allah, apalagi kalau misalkan penjahat masuk ke pengadilan, ya, istilahnya sumpah-sumpah itu jadi lalaban saja, gak ada artinya. Nah, kalau Allah yang bersumpah, yang gak pernah menyelisihi janjinya, gak pernah menyelisihi sumpahnya, maka apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan terjadi. Yang namanya kiamat, Pak. Kita ini akan dibangkitkan dan sebuah hal yang sangat mengerikan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Fala uqsimu bisyafaq." Wal makna daripada kalimat atau ayat tersebut adalah uqsimu bisyafaq. Apa makna syafaq? Allah bersumpah, maka aku bersumpah dengan kalimat asyafaq,
Syafaq ini para ulama setidaknya ada 3 makna daripada kalimat asyafaq ini yang datang dari para ulama ahli tafsir. Pendapat yang pertama adalah wal umrah ba'da ghurubi syamsi ila waqtil isya'il akhirah. Yang dimaksud dengan syafaq itu adalah berwarna merah di langit setelah terbenamnya matahari sampai waktu isya. Nah, kalau misalkan waktu maghrib itu, Pak, ya waktu maghrib itu ditandai dengan terbenamnya matahari dan kemudian ada di langit itu warna merah. Nah, selama warna merah itu ada, berarti waktu maghrib itu masih ada. Nah, ketika warna merah itu hilang, berarti waktu maghrib sudah selesai. Ya, masuk pada waktu isya. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya waktu maghrib malam yang syafaq. Ya, bahwasanya waktu maghrib itu selama syafaq itu belum hilang. Ya, warna merah di langit itu belum hilang. Ini pendapat yang pertama, bahwasanya syafaq itu adalah warna merah. Jadi Allah itu bersumpah dengan waktu maghrib. Begitu ya, syafaq itu waktu maghrib. Nah, kemudian pendapat yang kedua adalah waqala ba'dul mufassirin al-muradu bisyafaq an-nahar kulluhu. Yang dimaksud dengan syafaq itu adalah waktu siang seluruhnya atau seluruh waktu siang. Ya, bagi ulama yang mengartikan ini, berarti Allah mengartikannya aku bersumpah dengan waktu siang. Begitu ya. Waktu siang seluruhnya. Ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga adalah al-muradu bihi asyams. Yang dimaksud dengan asyafaq adalah asyams, matahari. Begitu ya. Jadi bagi ulama yang memahami bahwasanya asyafaq adalah bermakna asyam, berarti Allah bersumpah dengan matahari. Lantas pendapat mana yang paling benar? Di sini dijelaskan wal asyhar wal adhar al-qaul al-awwal. Maka pendapat yang paling masyhur, pendapat yang paling tepat adalah pendapat yang pertama. Apa itu, Pak? Asyafaq bermakna al-umrah ba'da ghurubi syamsi ila waqtil isya. Ya, adalah waktu maghrib. Nah, ini yang dimaksud dengan asyafaq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, "Wal laili wa ma wasaq." Wal laili wa ma wasaq artinya walladzi wasaq ay walladzi dhamma wa hawa wa jama'a min najmin wa dawabin wa wuhushin wa hamamin wa hawamin wa ghulmatin ghairi dzalik. Nah, yang dimaksud dengan wal laili wa ma wasaq adalah Allah berfirman demi malam yang mencakup apa? Bintang-bintang, yang bahkan kegelapan dan selain itu. Ya, yang namanya malam itu apa namanya? Seperti halnya pakaian. Di dalam surat An-Naml disebutkan waja'alna laila libas. Dan kami telah menjadikan malam itu sebagai pakaian. Waja'alna nahara ma'asya. Ya, dan kami menjadikan siang itu untuk apa? Untuk mencari nafkah, penghidupan. Ya, Allah berfirman demikian, pakaian untuk menutupi. Apa yang ditutupi? Di antaranya bintang-bintang, yang bahkan kegelapan itu sendiri. Kemudian Allah Ta'ala berfirman wal qamari idza tasaq ay idza ijtama'a. Ya, dan Allah bersumpah demi rembulan idza tasaq. Apa yang dimaksud dengan tasaq? Ay idza ijtama'a, yaitu apabila cahayanya itu berkumpul. Maksudnya adalah bulan purnama. Wa tamma wa kamna. Ya, jadi kalau bulan purnama itu berarti ya cahayanya kan berkumpul. Ya, rembulan di saat paling terangnya rembulan itu ketika purnama. Kapan itu? Biasanya di tanggal 14, 15, 16 Hijriah, ya di pertengahan bulan. Maka bulan itu yang terang sekali. Ya. Wastadar, yang rata terangnya ini dan melingkar wastadar, begitu. Wadzalika layali ibdan. Maka hal itu terjadi pada malam-malam bulan purnama, yang pertengahan bulan Hijriah. Dan kenapa Allah bersumpah? Ya, maka adalah untuk menekankan apa yang akan Allah sampaikan ya pada ayat setelahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tarkamunna tabaqan an tabaq." Ini adalah pelajaran yang sangat besar, Pak. Dan ini harus kita sadari. Di mana kata Allah, "La tarkamunna tabaqan an tabaq."
Yang dimaksud dengan la tarkabuna tabaqan an tabaq ay la tarkabuna ayyuhan nas halan ba'da halin. Bahwasanya kalian wahai manusia akan melalui fase demi fase dalam kehidupan ini. Halan ba'da halin, keadaan demi keadaan. La tanqulunna min halin ila halin. Bahwasanya kalian itu akan berpindah dari satu fase ke fase berikutnya, dari satu keadaan ke keadaan berikutnya. Ya, di mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan ayat ini, la tarkabuna tabaqan an tabaq, apa kata Nabi? Halan ba'da halin. Ya, dari satu keadaan ke keadaan berikutnya. Hadirin azani Allah wa ya. Maka disebutkan oleh mu'alif, faqad kana al-insanu adaman, maka sesungguhnya manusia sebelumnya itu enggak ada. Termasuk kita ini belum ada sebelumnya, Pak. Ya, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Kemudian lahirlah anak turunannya sampai kemudian lahirnya orang tua kita. Ya, menikah dan kemudian terjadilah apa yang terjadi di malam pertama, Pak. Maka kemudian lahirlah kita. Ya, kita ini belum ada sebelumnya. Kemudian Allah adakan, Allah ciptakan kita. Tsumma khalaqahu Allahu azza wa jalla wantaqala fi batni ummihi min halin ila halin wa min tuwarin ila tuwarin. Ya, kemudian berpindah ya di dalam perut ibu kita ya dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Kita tahu bersama ya bahwasanya antara apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan yang medis yaitu sama yang bahwasanya fase manusia di dalam perut itu apa dulu, Pak? Apa dulu? Mani dulu. Iya kan? Mani dulu, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, hingga kemudian diberikan tulang hingga kulit, dan kemudian dikeluarkan menjadi bayi. Ini sama persis. Padahal dahulu nggak ada apa namanya, nggak ada USG, gitu ya. Tapi apa yang dijelaskan oleh Nabi ternyata dibenarkan oleh ilmu kedokteran saat ini. Ini luar biasa. Ini tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan mukjizat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian summa wulida, kita pun dilahirkan. Wantaqala minat tufulah, kita ini yang dari bayi kemudian apa namanya tumbuh menjadi balita. Ila siba, kemudian tumbuh lagi menjadi anak-anak. Ila syabab, kita tumbuh lagi menjadi pemuda. Summa ilal haram, kemudian mulai tua. Wasairullah, sampai kita ini lansia, sudah jomblo. Ini proses yang kita lalui. Dan ini terasa singkat, Pak. Saya tanya kepada Bapak yang barangkali sudah umur 60-70 tahun. Ya gimana rasanya? Cepat nggak, Pak? Cepat. Kita saja yang barangkali 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun, ya kita rasanya cepat banget. Ya, kemarin perasaan kita masih susah ngomong, masih digendong sama orang tua kita, masih diajari per kalimat kita ngomong apa, ngomong A, B, C, D, yang belum baca menjadi baca, kita masih kuat ingatan kita. Ya, merasakan betapa bagaimana proses tahap demi tahap itu kita lalui. Masya Allah. Ya, ini sangat singkat. Nah, kemudian yang dimaksud dengan latar kabun atau bapan antobak bukan hanya bagaimana fase dari umur kita ini dilalui, ya, dari kecil hingga tua, tetapi termasuk wa fi dzalika baina rakhain wa syiddatin, termasuk di dalamnya fase dari kelampangan menuju kesulitan, sempit, begitu ya. Dan ini nyata dalam kehidupan. Ada orang yang sebelumnya lapang, begitu ya, mudah, tapi kemudian keesokan harinya menjadi susah. Ini ya terjadi. Wahina wa faqarin. Ya, ada orang yang kaya kemudian menjadi miskin, ya, atau sebaliknya dari yang miskin menjadi kaya. Ini biasa, ini menjadi ya, apa namanya pemandangan yang biasa terjadi dalam keseharian kita. Ya, dan mungkin juga ini terjadi dalam diri kita. Ada yang dulunya itu miskin, kemudian menjadi kaya. Ya, ada yang dulunya kaya, kemudian diuji, ya, menjadi miskin. Wasihatin wasaqamin. Kemudian ada yang dulunya sehat, kemudian menjadi sakit. Atau sebaliknya, yang dulunya sakit menjadi sehat. Wa dhullin wa isin wa dhullin. Ada yang dulunya mulia, ya, menjadi hina. Ya, ini sering kali terjadi. Tetapi yang namanya kehinaan itu bukan karena miskin, bukan karena sakit, ya, tapi kehinaan itu sejatinya karena kemaksiatan yang kita lakukan. Ya,
kalau misalkan kita kemudian sakit, kalau kemudian kita ini diuji dengan kemiskinan, gak apa-apa. Yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana kita bersabar kalau itu adalah sesuatu yang sulit. Ya, yang penting kita bisa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita khawatirkan adalah ketika kita kaya, kita mampu, tapi kok kita jauh dari Allah taala. Serasa kita ini hadir di majelis ilmu itu serasa susah, berat kakinya. Sementara kalau misalkan kita ingin referensi kemana? Ke Kuningan misalkan, atau ke Bandung, atau ke Bogor, enteng kita. Ya, ngeluarin duit juga gampang. Ini musibah. Begitu ya. Gak apa-apa kita miskin. Asal apa? Kita mintanya kepada Allah Ta'ala untuk menetapkan keimanan kita. Terus, begitu ya. Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Demikian apa yang telah Allah firmankan, ya, sama halnya dengan apa yang telah Allah firmankan di dalam surat Al-Imran ayat 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikian itulah hari-hari kami pergantikan keadaannya antara manusia. Ya, sebetulnya ayat ini turun. Asbabun nuzulnya adalah ketika kaum muslimin itu yang mengalami kekalahan di dalam perang Uhud, Pak. Kita tahu dalam peperangan Uhud itu kaum muslimin bisa kita katakan kalah ya kalah, gitu ya. Apa sebab kalahnya? Karena ada sebagian sahabat ya yang diutus untuk tetap di atas gunung Uhud, ya. Tapi kemudian ketika dia mendapati seolah-olah orang-orang kafir itu lari dari perang, ya, menganggap itu kalah, mereka turun dari gunung Uhud untuk apa? Untuk mengamankan ghanimah. Begitu. Padahal mereka tidak lari. Ya, saat itu Khalid bin Walid belum masuk Islam, ya, masih menjadi pemimpin perang, panglima perang. Ternyata itu makar. Ketika kaum muslimin lemah, ya, para pemanah itu sudah mulai turun sebagiannya, maka kemudian Khalid bin Walid dengan pasukannya menyerang kembali orang-orang yang beriman yang saat itu sudah lengah, sudah memikirkan bagaimana untuk mengamankan ghanimah. Akhirnya apa? Sudah dipukul mundur hingga akhirnya banyak kaum muslimin yang mati, bahkan Rasulullah pun terdesak. Ya, saat itu luka-luka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saat itu luka-luka hingga dikabarkan bahwasanya Rasulullah itu wafat, meninggal. Ya, hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka setelah itu, ya, turunlah ayat ini untuk memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin, ya, bahwasanya keadaan itu akan terbalik, ya, akan berganti. Yang sebelumnya orang-orang yang beriman itu kalah dalam perang Uhud, maka dalam perang Badar kaum muslimin akan merasakan kemenangan, dan ini nyata, ya, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dan pergantian dari satu fase kepada fase yang lainnya, dari satu takdir kepada takdir yang lainnya, entah dari miskin kepada kaya, dari sehat kepada sakit, maka semua itu adalah ujian, Pak, untuk kita, Pak. Ingat bahwasanya ini adalah ujian. Apakah kemudian kita ini tetap kepada keimanan? Apakah kemudian kita ini tetap, ya, kepada keistiqomahan manakala kita diuji dengan berbagai ujian tersebut? Ataukah kita lebih memilih untuk hina, ya, untuk memilih kufur, untuk memilih maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita sebuah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah keimananku. Ya, maksudnya qalbi di sini adalah keimanan, ya, karena keimanan itu ada di dalam hati. Ya, meskipun tidak hanya cukup di hati yang namanya iman, ya, di mana kata para ulama iman itu adalah at-tasdiq bil qalbi, ya, membenarkan dengan hati kita, wa taqriru bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan kita, kemudian wal amalu bil jawari, dan mengamalkan dengan anggota badan. Nah, kalau kita ditanya apa yang kita benarkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita amalkan, apa jawabannya? Yang kita benarkan dalam hati kita, yang kita ucapkan dengan lisan kita, yang kita amalkan dengan anggota badan kita adalah usulul iman, ya, atau arkanul iman. Yang 6 itu, Pak, ya, dengan segala konsekuensinya. Maka itulah yang kita benarkan, ya. Jadi, ya, ketika kita memahami makna iman dari para ulama, bahwasanya iman adalah tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisan wal amalu bil jawari, ya, jangan sampai kita buntung, Pak, dalam memahaminya. Ya, harus tuntas. Apa yang kita benarkan? Ya, objeknya apa yang kita benarkan? Ya, amalnya apa yang kita lakukan? Ucapannya apa yang kita ucapkan? Nah, ini jawabannya. Bahwa yang kita ucapkan, yang kita benarkan dengan hati kita, yang kita amalkan adalah usulul iman dan segala konsekuensinya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka
Ya, demikian pula tentang ayat latarkabunna tabaqan an tabaq. Ya, di sini mu'alif mengatakan kama anal insana, bahwasanya sebagaimana manusia itu muntakilun fi hayatihi yantakilu min makanin ila makanin, yaitu berpindah satu tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, kita ini kan suka berpindah-pindah, Pak. Ya, mungkin ada yang asalnya saya ini aslinya dari Losari, Pak. Ya, Losarinya Losari Brebes. Kemudian mondok di Cirebon, pindah lagi. Ya, kemudian setelah selesai pindah ke Aceh untuk kuliah, pindah lagi. Ya, setelah ke Aceh lanjut ke Jakarta kuliah lagi. Ya, kemudian pulang lagi ke Cirebon. Ya, habis ini kita nggak tahu kemana. Begitu ya. Wallahu ta'ala. Kemudian ya, wa min darin ila dari ila an yamut, ya, dan dari satu tempat, ya, satu negeri sampai ke negeri yang lainnya hingga mati, ya, fayantahi ila masirihi wa ma'wahu fi daril qarar, sampai pada akhirnya kita akan kembali ke negeri yang kekal. Apa itu? Negeri akhir, yang ujungnya adalah imma ilal jannah atau imma ilal nar. Ya, entah itu dia masuk ke dalam surga ataupun masuk ke dalam neraka, dan ini harus kita siapkan, ini realita. Hadirin asani Allah wa iyyakum. Ada sebuah asar dari sahabat Nabi yang mulia bernama Amr bin As. Ini sebuah pelajaran yang berharga bagi kita. Ya, kisah ini ya disebutkan dalam sebuah ya kitab-kitab hadis bahwasanya ada seorang tabi'in yang bernama Syamasa al-Mahri. Hadarna Amr bin al-As, bahwasanya aku ini yang mendatangi Amr bin As wa huwa fi siyaqatil maut. Dia dalam keadaan menjelang wafatnya, dalam keadaan sakit, yang sakit parah. Fa baqa tawilan. Kemudian itu menangis, ya, menangis terus, Pak. Sekelas Amr bin As, orang yang dijamin masuk ke dalam surga, menjelang matinya dia menangis, Pak. Menangis kenapa? Bukan menangis bahagia, menangis sedih. Dia itu menyedihkan akan dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu. Fase demi fase dia pikirkan. Ya, fase pertama dia kafir, kemudian masuk Islam, sampai dia berharap kalau seandainya dia masuk surga, mati saat itu dia masuk surga. Sampai kemudian di fase yang ketiga hingga wafatnya, dia diberikan jabatan oleh ya Nabi SAW sebagai panglima perang, hingga kemudian jadi gubernur di Mesir. Ya, maka saat itu diceritakan oleh Amr bin As. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Wahawwala wajhahu ilal jidar. Jadi ketika nangis Amr bin As itu, Pak, menjelang kematiannya, dia ini hanya bisa menatap tembok saja sudah. Ya, merenungi ya, kehidupannya. Faja'ala ibnuhu yaqul, dan ketika anaknya Amr bin As punya anak sahabat juga namanya Abdullah bin Amr bin As. Ketika Abdullah melihat bapaknya sedang menangis sedih seperti itu, maka dia berusaha untuk menguatkan Amr bin As. Dia berkata, ya abata, ama masyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikaza. Ya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepadamu, wahai bapak, dengan kabar yang demikian dan demikian. Maka kemudian Amr bin As berpaling dari tadi melihat tembok, kemudian melihat anaknya, dan kemudian berkata, inna afdala ma na'uddu syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wahai anak, sesungguhnya bekal yang paling utama yang aku persiapkan adalah persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tentu dengan konsekuensinya, bukan hanya sebatas ucapan. Dan ini bekal yang sangat luar biasa yang akan kita jadikan seutama-utamanya bekal. Kemudian dia berkata, ini kuntu ala atbakin salah, bahwasanya aku ini telah melalui 3 fase dalam kehidupan. Fase yang pertama, laqad ra'aituni, sungguh aku melihat diriku itu, wa ma ajidu asyaddu ba'dan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini, bahwasanya aku ini tidak mendapati seseorang yang paling besar kebenciannya terhadap Rasulullah yang melebihi kebencianku kepada Nabi. Artinya apa? Dulu dia itu ketika kafir sangat benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa, Pak? Amr bin As. Ya,
Amr bin As ini, Pak, sampai-sampai dulu ketika di Mekah para sahabat ini dizalimi, dianiaya, yang dihinakan, dicaci, dibuli, yang disiksa begitu ya, seperti bila maka ketika Nabi melihat penderitaan para sahabat Nabi, Nabi kemudian diberikan wahyu oleh Allah untuk mempersilahkan sahabat untuk hijrah kemana, Pak? Ke Habasya. Ya, yang saat itu dipimpin oleh Raja Najasyi. Raja yang adil meskipun dia itu Nasrani, tapi Nasrani yang lurus saat itu. Ya, yang benar gitu ya. Kalau sekarang ada yang lurus, nggak ada. Ya sudah bengkok semua. Begitu ya. Kalau dulu Nasrani ini lurus, begitu ya. Najasyi ini lurus. Nah, ketika para sahabat akhirnya memilih untuk di negeri, apa namanya, hijrah di negeri Habas. Jadi hijrah pertama kali bukan ke Madinah tapi ke Habas. Maka hijrahlah para sahabat Nabi sebagiannya itu ke Habas. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Ja'far bin Abu Thalib. Ya, Ja'far bin Abu Thalib ini adalah saudaranya Ali bin Abi Thalib, masih sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sebagian sahabat itu hadir di sana, hijrah ke sana dan merasakan kebahagiaan, kenyamanan karena Raja Najasyi itu benar-benar adil. Dia itu berpegang kepada ajaran Nabi Isa yang murni, begitu ya. Untuk tidak menzalimi siapapun meskipun beda agama, seperti kita Islam, gitu ya. Tidak boleh kemudian mengganggu yang orang-orang kafir, seperti itu, persis seperti itu, kurang lebih. Ya, dalam memberikan keamanan perlindungan kepada orang-orang yang ada di dalam negaranya. Nah, ketika semuanya sudah hadir di sana, mendapatkan kenyamanan, keamanan, maka orang-orang kafir Quraisy tidak merasa tenang. Ya, sebagian sahabat hadir hijrah ke sana. Maka diutuslah Amr bin As. Diutuslah Amr bin As. Dan kemudian salah satu ya tokoh dari kafir Quraisy. Untuk apa? Untuk memfitnah kaum muslimin di sana. Saking bencinya Amr bin As kepada Islam, maka dikejar yang di sana yang ke Najasyi bertemu pedang. Ketika datang ke negeri Habasah itu nggak dengan tangan kosong, Pak. Ya, Amr bin As membawa barang yang sangat banyak hadiah. Yang hadiah itu tidak ada di negeri Habasah. Di antaranya adalah baju-baju kulit yang disamak. Ya, jadi kulit itu, Pak, ya, yang namanya kulit hewan itu, meskipun katakanlah dari bangkai sekalipun itu bisa menjadi suci. Dengan caranya apa? Disamak, begitu ya. Kalau bahasa fikihnya itu di ad-dima, gitu ya, disamak, begitu ya. Misalkan ada kambing mati, itu dulu para sahabat Nabi tidak kemudian menyia-nyiakan begitu saja. Ya, dia ambil kulitnya, kemudian disamak, begitu. Disamak itu dihilangkan. Apa misalkan minyak-minyaknya, begitu ya, daging-dagingnya, terus begitu. Jangan sesuatu yang sekiranya baunya itu bisa menyengat, begitu ya. Apa kayu apa, misalkan pakai dedaunan apa gitu yang kering-kering begitu, sampai hilang, kemudian dibasuh, dijemur. Maka kulit itu bisa dimanfaatkan dan hukumnya suci. Ya, bisa digunakan untuk sholat meskipun dari bangkai seperti itu. Dan dulu penduduk Mekah, kafir Quraisy khususnya itu ahli dalam membuat yang baju-baju terbuat dari kulit. Dan ini luar biasa nilainya. Dan itu menjadi hadiah bagi siapa? Bagi pembesar-pembesar Habasya. Ya, terutama Raja Najasyi. Untuk siapa? Untuk memfitnah kaum muslimin. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, kisah ini tertuang dalam kitab Ashabur Rasul. Ya, ini saya punya terjemahannya. Ya, kisah tentang apa namanya? Hijrahnya sebagian sahabat Nabi ke negeri Habasah. Ya, ketika itu Amr bin As itu nggak merasa tenang. Ya, mereka mengutus Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amr bin As. Ya, orang-orang kafir Quraisy ketika tahu bahwasanya kaum muslimin sebagainya itu hijrah ke mana? Ke Habasah, mereka mengutus. Ya, mereka memberikan perintah yang telah mereka rencanakan kepada keduanya. Ya, dan kemudian berkata, serahkan hadiah kepada setiap pembesar. Jadi mereka membawa hadiah, ya, dan kemudian diserahkan kepada pembesar-pembesar Habasah. Ya, untuk menyokong istilahnya, ya, agar apa yang dikatakan oleh Amr bin As itu yang diterima oleh mereka. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian mereka berkata atau semakna dengan apa yang dikatakan oleh Amr bin As ketika akhirnya ketemu dengan Najasyi. Orang yang beriman dituduh bahwasanya orang yang beriman ini sesat. Begitu ya. Mereka beragama bukan dengan agama kita. Juga bukan beragama Nasrani. Ya, bahwasanya mereka ini apa namanya?
menyimpang dari agama kami, ya, melakukan ini dan melakukan itu, ya, maka ya dasarnya Raja Najasyi ini adalah raja yang adil, Pak. Tidak kemudian percaya begitu saja. Akhirnya Raja Najasyi ini kemudian memerintahkan utusannya untuk mengumpulkan kaum muslimin, ya, sebagai kaum muslimin yang telah hijrah di negerinya. Maka datanglah ya sebagian sahabat, di antaranya adalah Ja'far bin Abu Thalib. Nah, hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian ketika Ja'far itu ditanya, agama apakah yang membuat kalian terpisahkan? Kata siapa? Kata Raja Najasyi, dari kaum kalian. Sedangkan kalian tidak masuk ke dalam agamaku, serta tidak pula masuk ke dalam salah satu agama yang ada. Begitu kata Raja Najasyi. Tanya, ya, tabayun. Ini pelajaran berharga. Kurangnya kita dalam kehidupan yang nyata ini, dalam bersosial, kenapa seringkali ada konflik? Kurangnya tabayun. Itu. Kalau misalkan kita salah paham, kita langsung mengikuti zon kita. Wah, ini salah, ini keliru. Ya, apalagi kalau misalkan ada orang sampai kepada berita kepada kita, kita langsung percaya. Ya, ini keliru. Lihat, Raja Najasyi yang saat itu namanya Nasara, ya, beragama Nasara, dia mengamalkan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Nah, dia bertanya demikian. Kemudian dijawab oleh siapa? Oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dia berkata kepada Najasyi, wahai paduka. Begitu ya. Ini ilmu, Pak. Dalam berdakwah kepada para pembesar, kita pun harus menunjukkan penghormatan kita kepada mereka. Jangan mentang-mentang pembesar atau tokoh atau bos kita salah, kita rendahkan dalam berdakwah. Lah, ya kita, ya, saat itu Najasyi masih Kristen agamanya, masih Nasrani, tapi luar biasanya Ja'far bin Abu Thalib itu luar biasa sopannya kepada siapa? Kepada Najasyi. Wahai paduka, dulu kami ini adalah kaum jahiliyah. Ya, kami biasa menyembah berhala, makan bangkai. Ya, sementara dalam agama Nasrani itu diharamkan makan bangkai dan dilarang untuk menyembah berhala. Ya, kami dahulu berbuat kecil, memutus tali silaturahmi dan berbuat keburukan demi keburukan, seperti itu. Kemudian datanglah Rasulullah SAW. Beliau menyeru kami kepada Allah untuk mengesahkannya dan beribadah kepadanya saja, sampai pada akhirnya, ya, Raja Najasyi itu untuk meminta kepada Ja'far bin Abu Thalib, ya, untuk menyampaikan satu ayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka disampaikanlah satu ayat demi ayat dalam surat Maryam, Pak. Ya, surat Maryam kita tahu isinya tentang proses pada akhirnya dari mulai Zakaria berdoa kepada Allah untuk apa? Untuk diberikan anak. Ya, padahal istrinya itu mandul. Begitu ya. Kemudian Zakaria terus meminta kepada Allah, akhirnya diberikan anak, Pak. Ini pelajaran besar, Pak. Zakaria tahu bahwasanya istrinya mandul. Tapi Zakaria tahu bahwasanya Allah itu Maha Kuasa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ya anak. Akhirnya diberikan anak. Begitu ya. Ya, bernama Yahya. Nah, kemudian akhirnya ya bercerita tentang Maryam dan akhirnya lahir lagi seperti itu ya. Bercerita tentang Imran. Maka ketika Najasyi disampaikan ayat demi ayat dalam surat Maryam, apa yang terjadi? Menangis, Pak. Raja Najasyi ini menangis sampai diceritakan dalam kitab-kitab sejarah, jenggotnya itu sampai basah. Ya, jenggotan, Pak. Ini Raja Najasyi itu adalah raja yang sangat taat terhadap agama Nasrani yang lurus. Ya, ternyata Nabi Isa juga jenggotan. Begitu ya. Ya, jadi memang jenggotan itu adalah sunnahnya Nabi terdahulu, bukan hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga nangisnya Raja Najasyi diikuti oleh para ulama-ulama Nasrani. Jadi ketika Ja'far bin Abi Thalib itu membacakan ayat ini, mereka para ulama ulama-ulama Nasrani pada saat itu, mereka membuka kitab-kitab mereka, kitab-kitab Injil, disamakan dengan kitab-kitab Injil. Ternyata apa yang disampaikan oleh Ja'far bin Abu Thalib itu sama dengan apa yang disebutkan dalam kitab Injil saat itu. Yang menerangkan bahwasanya memang Rasulullah itu ada, yang bernama Muhammad, begitu ya, yang diutus untuk apa yang telah disebutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib, untuk mentauhidkan Allah, ya, untuk menyeru kepada kebaikan dan seterusnya. Maka menangis mereka. Akhirnya Amr bin Raja Najasyi ini mengultimatum ya utusan-utusan daripada kafir Quraisy untuk tidak mengganggu siapa? Untuk tidak mengganggu ya
para sahabat Nabi yang telah hijrah di mana? Di Habas. Ya. Tetapi Amr bin As, ya, Amr bin As ini tetap gak tinggal diam, gak tinggal diam. Akhirnya dia datang lagi kepada Najasyi, Raja Najasyi untuk memfitnah bahwasanya kaum mukminin ini, orang-orang Islam ini, wahai raja, ya ini semakna dengan apa yang dikatakan beliau kepada Raja Najasyi, bahwasanya orang-orang Islam ini merendahkan Tuhan, begitu ya. Isa, begitu. Dia itu menganggap bahwasanya Isa itu hamba, Isa itu budak. Akhirnya kemudian ya dipanggil lagi, ya dipanggil lagi siapa? Ja'far bin Abi Thalib ini dipanggil lagi dan kemudian dimintai keterangan. Ya, apa betul begitu? Apa yang dikatakan oleh siapa? Amr bin As bahwasanya ya engkau telah merendahkan ya Tuhanku, ya Isa, ya. Dan dia bertanya, akhirnya Ja'far menjawab, kami berkata tentangnya sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan ya kepada kami, ya bahwa beliau bersabda ya tentang Nabi Isa bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, ruhnya, dan kalimatnya yang Allah berikan kepada Maryam si perawan suci. Kemudian Najasyi memukulkan tangan ke tanah serta mengambil sepotong kayu dari atas tanah. Kemudian dia berkata, demi Allah, tidaklah Isa bin Maryam melampaui sedikit pun dari apa yang kau katakan tadi. Membenarkan apa yang dikatakan oleh Ja'far bin Abu Thalib. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini tentang Amr bin As. Ya, bagaimana keislaman Amr bin As? Unik, Pak. Amr bin As datang lagi kepada Najasyi untuk memprovokasi, untuk membenci kaum muslimin. Ketika dia datang, ternyata didahului oleh sahabat Nabi yang lain. Ya, lebih dahulu sahabat Nabi yang lain untuk menyampaikan hal kepada Raja Najasyi, yang akhirnya Raja Najasyi ini menjadi seorang muslim. Nah, ketika memprovokasi, ternyata Raja Najasyi ini marah kepada Amr bin As. Apa yang terjadi? Dipukullah hidungnya Amr bin As, ya, sampai berdarah. Sampai-sampai ketika itu Amr bin As merasa menyesal telah mengatakan sesuatu yang itu adalah provokasi untuk membenci kaum muslimin, dan akhirnya Raja Najasyi ini nggak terima. Ya, dipukul, marah, bahkan diperintah agar Amr bin As ini untuk masuk Islam. Begitu, untuk masuk Islam. Akhirnya Amr bin As kaget ketika akhirnya yang Raja Najasyi ternyata seorang raja, Raja Najasyi ini masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam, Pak. Nah, masuk Islamnya dia itu dikisahkan di dalam ya kitab ini, ya panjang sebetulnya, ya panjang sekali. Ya, tapi pada intinya masuk Islamnya karena dipukul diantaranya oleh siapa? Raja Najasyi. Begitu ya. Tapi karena di sisi lain juga dia membenarkan akhirnya apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya lanjutkan ya tentang bagaimana kesedihan beliau ya di dalam menghadapi kematian dan menceritakan tentang fase demi fase kehidupan beliau kepada anaknya di dalam kitab Aun Rahman fi Tafsir Al-Quran. Nah, beliau berkata, sudah berapa menit lagi? 1 menit, setengah menit, setengah menit lagi, tanggung ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita umurnya panjang, Pak. Berkah, sehat terus, insya Allah sukses terus. Ya, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.